Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mary Larasati. Kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri untuk fungsi kosinus. Nah, kalau di video sebelumnya, kalian sudah menyaksikan ya, tentang bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi sinus. Bagi kalian yang belum nonton, wajib ya nonton di video itu. Nah, sekarang kita akan membahas kalau grafiknya ini grafik fungsi kosinus. Bagaimana sih cara menggambarnya? Langsung saja. Nah, ini caranya hampir sama ya. Dengan grafik fungsi sinus, kalian bisa pakai tabel istimewa. Nah, di situ ada nilai-nilainya mulai dari 0, 30, 60. Nah, itu ambil pakai kelipatan 30 derajat sampai 360. Kita coba untuk ini sama dengan kosinus X. Jadi kalau X-nya kita ganti 0, berarti Y-nya berapa? Kosinus 0, 1. X-nya kita ganti 30, berarti berapa Y-nya? Y sama dengan kosinus 30, setengah akar 3. X-nya kita ganti 90, berarti kosinusnya berapa? Kosinus dari 90, 0, dan seterusnya, gitu ya. Oke, nah kalau digambar, ternyata gambar untuk grafik Y sama dengan kosinus X itu gambarnya akan seperti ini. Tadi saat X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian saat X-nya 30, Y-nya berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 itu 0,8. Nah, titiknya di sini. Saat X-nya kita ganti 60, Y-nya berapa? Setengah. Kosinus 60 itu setengah. Titiknya di sini, dan seterusnya. Nah, kalau titik-titik tadi, sampai 360 kita hubungkan, dia akan membentuk grafik fungsi Y sama dengan kosinus X. Nah, grafik fungsi ini dia mempunyai periode dari 0 sampai 360 derajat. Untuk membentuk satu gelombang dia butuh waktu 360 derajat. Nah, ini satu gelombangnya tapi gunungnya kepisah ya. Jadi ini setengah gunung, kemudian di sini ada satu lembah, di sini ada setengah gunung lagi. Begitu. Nah, berapa amplitudenya? Amplitudenya adalah 1. Apa amplitudo? Amplitudo adalah tinggi gelombangnya, gitu ya. Nah, itu kalau pakai nilai-nilai dalam sudut istimewa. Nah, sekarang kalau kita mau pakai analisis, bagaimana sih caranya? Sebenarnya sama ya. Kita mau pakai bentuk umum dulu dari fungsi kosinus. Nah, bentuk umumnya apa fungsi kosinus? Sama teman-teman dengan fungsi sinus. Cuma bedanya di sini. Kalau sinus dia sinus, kalau kosinus ya dia kosinus. Di depannya ini sama, ada A. Siapa kemarin A? A itu adalah amplitudo atau tinggi gelombang atau nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian ada si K. Siapa K? K ini untuk mencari periode. Apa itu periode? Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang ya. Nah, rumusnya 360 derajat per K. Kemudian ada alfa. Alfa ini sudut, bisa 30, 60, dan seterusnya. Begitu ya. Sama kayak di sinus. Kalau dia positif alfa, kurvanya geser ke kiri. Kalau dia negatif alfa, berarti kurvanya akan geser ke kanan. Kemudian kita langsung aja ya. Contoh soalnya. Nah, kita punya contoh soal begini. Y sama dengan 2 kosinus dari 2X. Kita akan analisis bersama. Seperti apa sih cara penyelesaiannya? Nah, kita akan gambar di sini. Kita mau pakai pennya dulu biar enak untuk menggambar. Nah, kita akan analisis dulu sebelumnya. Di sini, maaf. Oke, di sini kita punya Y sama dengan 2 kosinus 2X ya. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk umumnya, Y sama dengan 2 kosinus dari 2, kemudian buka kurung. Di sini X gitu kan ya, karena dia nggak punya alfa, berarti kita tulis alfanya adalah 0. Nah, 2 ini siapa? 2 ini adalah amplitudonya. Berarti kita punya amplitudo atau tinggi gelombang itu 2. Kemudian di sini kita punya nilai K. K-nya berapa? K-nya adalah 2. Nah, K ini untuk mencari periode. Apa rumus periode? Rumus periode yaitu 360 derajat kita bagi sama K. Karena di sini K-nya 2, berarti kita bagi sama 2. Jadi hasilnya 180 derajat. Kemudian di sini ada alfa. Nah, karena alfanya 0, berarti grafik itu tidak geser ke kiri ataupun ke kanan.
Oke, selanjutnya kita langsung akan gambar. Seperti apa sih gambarnya? Nah, untuk gambarnya kita akan buat dulu patokannya. Patokannya di sini kita pakai grafik yang Y sama dengan cosinus X ya. Kita akan gambar dulu. Nah, akan gambar begini ya. Oke, anggap aja gambarnya bagus ya. Nah, di sini mulai dari angka 1, kemudian di sini berarti titik terendahnya adalah minus 1. Nah, di sini tengah-tengahnya itu berarti Pi, dan dia akan berhenti itu di 2 Pi atau 360 derajat, sama aja ya. Nah, kemudian teman-teman di sini berarti dia seperempat Pi ya. Ini seperempat dari Pi. Berarti kalau seperempat Pi di sini 1/2 dari Pi. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat soal tadi. Di soal tadi dia punya amplitudonya 2. Berarti tinggi gelombangnya 2. Tapi dia punya periodenya hanya 180 derajat. Jadi dalam waktu 180 derajat atau Pi, ini 180 derajat ya. Dia bisa membuat satu gelombang. Begitu. Nah, gambarnya seperti apa? Di sini Ibu akan ganti warna dulu untuk membantu kalian biar semakin jelas ya. Nah, tadi kita lihat ya, sudah kita lihat. Maaf, kita gantikan dulu. Nah, kita tahu berapa sih amplitudonya? Amplitudonya adalah 2. Berarti di sini pasti dia punya amplitudo 2. Kemudian periodenya berapa? Periodenya 180. Nah, di 180 derajat ini dia sudah bisa membentuk satu gelombang. Kita pakai garis bantuan ya, pakai titik bantuan, maaf. Di sini bukan seperempat tapi setengah. Di sini berarti seperempat dari Pi. Begitu. Nah, ini setengah. Nah, berarti di sini ada berapa? Di sini ada 3/4 dari Pi. Nah, begitu. Jadi dia dalam waktu 180 kan bisa membuat 2 gelombang ya. Maaf, bisa membuat 1 gelombang. Jadi nanti ini turun. Nah, kemudian dia akan di saat di sini dia naik lagi. Oke, kemudian di saat 180 dia berhenti. Nah, ini nilainya berapa? Ini nilai minimumnya. Nilai minimumnya yaitu minus 2. Nah, dia berhenti itu di angka 180 derajat. Ini sudah bisa membentuk satu gelombang. Nah, kalau Ibu terusin sampai 360 derajat, nah, ini ya, kalau Ibu terusin sampai 360 derajat, ini dia sudah bisa membentuk 2 gelombang, teman-teman. Begitu ya. Nah, grafik yang hijau ini adalah grafik Y sama dengan 2 dari cosinus 2X. Begitu. Dia punya tinggi gelombangnya, 2 ya. Kemudian dia punya periodenya untuk membentuk satu gelombang, dia butuh waktu 180 derajat. Ini 180 derajat dia sudah membentuk satu gelombang. Ini setengah gunung. Kemudian di sini ada satu lembah, di sini ada setengah gunung lagi. Kalau digabungkan satu gelombang. Begitu. Nah, yang merah ini tadi adalah grafik dari Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X. Beda ya, kalau Y sama dengan sin X dia hanya punya amplitudo 1. Oke, sampai di sini bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai memahami tentang konsep bagaimana menggambar grafik kosinus? Semoga membantu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.